Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Herianti, tanduk A2511922. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang gambaran umum kawasan Asia mengenai konflik yang terjadi dengan kondisi geografisnya. Nah, di sini saya akan membawakan kawasan Asia pada bagian barat, timur, tengah, dan bagian Asia Selatan. Baik, pertama kita masuk pada kawasan Asia Barat. Nah, Asia Barat atau Asia Barat Daya adalah wilayah bagian sebelah barat benua Asia, yang dimana terdiri dari negara wilayah timur, timur tengah, dan istilah Asia Barat ini lebih sering digunakan dalam tulisan mengenai arkeologi dan masa prasejarah kawasan itu. Nah, pada Asia Barat ini bisa dilihat di layar, ini adalah berikut negara-negara Asia Barat dan ibu kotanya. Bisa dilihat itu mulai dari Yaman, mulai dari Armenia, mulai dari Kuwait, ibu kotanya Kuwait, Lebanon, ibu kotanya Beirut, Oman. Nah, pada Asia Barat ini saya mengambil negara dari Lebanon. Nah, Lebanon ini adalah sebuah negara di Timur Tengah sepanjang Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur. Yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan semata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Bisa dilihat di sini sebelum Perang Saudara Lebanon itu sekitar 1975 sampai 1990. Nah, di sebuah negara timur itu tengah Lebanon itu berbatasan di barat dengan Laut Tengah, garis pantai sepanjang 220 km, dan di timur dan depresi Suriah Afrika. Nah, Lebanon ini berbatasan dengan Suriah sepanjang 375 km di utara dan di timur, dengan Israel sepanjang 79 km di selatan. Nah, konflik Lebanon bisa dilihat di layar ini, itu Perang Sipil Lebanon 1975 sampai 1990. Itu adalah Lebanese Civil War, adalah perang saudara yang terjadi di Lebanon itu pada tahun 1975 sampai 1990. Akibat perang sipil ini, Lebanon itu ratusan ribu rakyat Lebanon itu kehilangan nyawa dan kondisi infrastruktur negara tersebut runtuh lantah. Kemudian penyebab perang sipil Lebanon ini ada beragamnya komposisi agama Lebanon, tidak meratanya pembangunan dan pendapatan nasional, dan masuknya arus pengungsi Palestina ke Lebanon. Kemudian upaya mengakhiri perang sipil Lebanon bisa dilihat di layar. Ini yang upaya mengakhirinya itu dengan gimana pasukan Suriah itu menggempur ke Lebanon itu dibuat tergulingnya dan dijalankannya hasil perundingan Taif sekaligus menjadi akhir dari perang sipil Lebanon ini. Kemudian kita masuk ke kawasan Asia Tengah. Nah, Asia Tengah ini adalah wilayah yang sangat luas dan kebanyakan tanahnya itu kering atau sangat kasar untuk dijadikan sebagai sawah untuk mata pencarian, dan mayoritas penduduk ialah pengembala. Kemudian kebanyakan wilayah ini perlahan-lahan dijajah oleh kekaisaran Rusia dan kerajaan Tiongkok, sedangkan Britania Raya ini menduduki India di bagian selatan Asia Tengah. Lebih dari 80 juta manusia tinggal di Asia Tengah itu kurang lebih 2% dari jumlah populasi Asia. Nah, sangat kurang dari 85 orang per kilometer kubik di benua Asia. Kemudian kita masuk di negara Tajikistan. Pada Asia Tengah ini saya mengambil negara Tajikistan. Kita lihat di layar, ini adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di benua Asia bagian tengah. Nah, sekitar 50% wilayah Tajikistan ini adalah daratan yang berketinggian itu di atas 30.000 meter di atas permukaan laut. Dan daerah ini ditutupi oleh pegunungan Pamir, dan lebih dari 50% daerah di negara ini terletak di ketinggian lebih dari 3.000 meter atau 1.800 kaki di atas permukaan laut. Nah, yang membentuk sungai Amudarya, Dushanbe, ibu kota negeri ini negara ini terletak di lereng selatan di atas tengah lembah Kofarmin. Nah, Kekaisaran Rusia ini mulai menguasai wilayah Asia Tengah itu termasuk daerah hunian oleh etnis Tajik. Pada saat itu, kelompok gerilyawan pribumi atau disebut juga gerakan Basmachi dengan sengit memperebutkan wilayahnya dari kendali Bolshevik atau sebuah fraksi pecahan dari Partai Sosial Demokrat Rusia. Nah, Tajikistan ini memperoleh kedaulatannya yang utuh pada 9 September 1991 setelah pembubaran Uni Soviet. Kemudian konflik yang terjadi di Tajikistan itu Perang Saudara Tajikistan. Ini itu meletus pada bulan Mei 1992
ketika kelompok etnis dari daerah Gram dan Gorno itu Bardagatan yang kurang terwakil dari elit penguasa bangkit melawan pemerintah Presiden Rahmon Nabiev. Nah, di selama perang sipil ini berlangsung ini ada dengan korban jiwa itu sekitar 50.000 hingga 100 jiwa korban jiwa. Nah, penyebab perang saudara Tajikistan ini karena dimulai sejak musim 192 ini karena ada anggota oposisi turun di jalan dan demonstrasi menentang hasil pemilihan presiden tahun 1991. Kemudian kita masuk ke kawasan Asia Timur. Nah, benua Asia terbagi menjadi 5 wilayah. 5 wilayah dan wilayah kawasan Asia Timur ini pada bagian utara adalah Siberia, pada bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan ini berbatasan dengan Vietnam, Laos, Myanmar, Bhutan, Nepal, dan India. Pada bagian barat berbatasan dengan Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Dan di Asia Timur ini meliputi Mongolia, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Makau, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, di antara kawasan Asia lainnya, Asia Timur ini merupakan negara dengan peradaban yang maju dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Nah, karena apa ya? Karena letak astronomi kawasan Asia Timur adalah terletak antara 26 derajat lintang utara sampai 48 derajat lintang utara. Dan kawasan Asia Timur memiliki iklim sedang dan iklim subtropis. Kemudian di konfliknya, kita masuk konflik di kawasan Asia Timur itu adalah konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, ini merupakan perjuangan antara dua bagian dari negara yang terpecah. Nah, sebelumnya Korea Selatan dan Korea Utara ini pernah berada dalam sebuah kondisi di mana menjadi satu kesatuan dalam sebuah negara. Nah, setelah terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan itu sekitar tahun 1945 di mana Korea merdeka. Nah, di mana pasukan Amerika Serikat ini mendirikan pemerintah militernya di Korea Selatan, sedangkan pasukan Uni Soviet mendirikan pemerintahan kemiliterannya di Korea Utara. Nah, sehingga memicu perpecahan di semenanjung Korea pada bulan November 1947. Dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menyepakati sebuah resolusi yang meminta diadakannya pemilihan umum di semenanjung Korea di bawah pengawasan sebuah komisi PBB. Dan pada tahun 1945 ini Korea terpecah menjadi dua pemerintah dengan sistem pemerintah berbeda pula, di mana Korea Selatan ini mengusung format sistem pemerintah demokrasi dan kapitalisme, sedangkan Korea Utara itu menganut pemerintahan komunis. Kemudian konflik Tiongkok dan Jepang itu tentang persengketaan pulau Senkaku dan Diaoyu, dan di mana kedua negara ini saling mengklaim pulau tersebut, di mana Jepang pernah Jepang mengakui wilayah tersebut sejak tahun 1972. Nah, sedangkan pada catatan navigasi Tiongkok ini selama berabad-abad menyebutkan bahwa kepulauan tersebut adalah miliknya. Nah, pada 8 September 2010 ini hubungan Tiongkok dan Jepang ini semakin memanas karena penyebabnya itu adalah penangkapan nelayan Tiongkok yang dianggap sebagai mengganggu tugas pantai penjaga Jepang. Nah, peristiwa penangkapan nelayan Tiongkok ini membuat hubungan diplomatik semakin memanas. Buktinya itu seperti Beijing menunda pembicaraan dengan Jepang terkait kandungan mineral yang ada di bawah laut Cina Selatan. Nah, akibat dari sengketa kepulauan Senkaku tersebut menimbulkan efek pada hubungan diplomatik Tiongkok dan Jepang, sehingga berujung pada dampak-dampak lainnya seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang mau atau tidak mau harus dihadapi oleh Jepang dan Tiongkok selaku negara yang sedang bersengketa. Kemudian pada kawasan Asia Tenggara ini, di mana setinggal pada pertemuan lempeng-lempeng geologi. Nah, lempeng Indo-Australia dan lempeng Australia ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil. 3 pulau besar di Indonesia itu adalah
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, maksudnya Pulau Papua secara geologi itu termasuk dalam benua Australia, namun juga terpisah karena peristiwa yang sama. Itu di mana karena usia zaman es telah berakhir. Kemudian karena banyaknya pertemuan lempeng-lempeng ini akibat lempeng-lempeng ini menyebabkan gempa bumi sering terjadi di daerah-daerah sekitarnya seperti gempa bumi Samudra Hindia, desakan lempeng Indo-Australian mengangkat permukaan pulau-pulau yang ada di dekatnya sehingga terbentuk deretan gunung berapi aktif. Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia. Dan Palu Marina dan merupakan pertemuan antara lempeng Filipina dan lempeng Pasifik. Kemudian kita masuk ke konflik di kawasan Asia Tenggara itu konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan, Indonesia. Nah, ini terjadi konflik karena ada seorang bernama seorang etnik Tionghoa bernama Yasin ini berumur 40 tahun itu kedapatan menyobek Al-Quran pada bulan November 1995. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Alwi dan Esa yang merupakan saksi kejadian penyobekan tersebut. Setelah kejadian itu semakin siang, massa yang berkumpul hal inilah yang memicu kerusuhan yang terjadi selama 3 hari. Konflik tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat Pekalongan. Kemudian konflik Singapura. Samarnya batas teritorial perairan Indonesia Singapura ini telah memicu perselisihan hukum. Hukum di mana pada bulan Februari sekitar 20 kapal Singapura ditahan oleh Angkatan Laut Indonesia di sekitar Pulau Bintan. Nah, di bagian timur selat Singapura. Sebenarnya Indonesia dan Singapura ini telah menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan penempatan batas laut teritorial kedua negara di Selat Singapura bagian timur. Sayangnya perjanjian itu tidak menyelesaikan perselisihan mereka di beberapa perairan. Nah, Indonesia dan Singapura ini sebenarnya telah menandatangani perjanjiannya. Itu menyelesaikan mereka di beberapa perairan, terutama di Pulau Bintan dan Pedra. Berangkai yang dinyatakan oleh Mahkamah Internasional ICJ berada dalam perairan teritorial Singapura pada tahun 2008. Perselisihan itu masih dalam negosiasi antara kedua negara yang bahkan lebih rumit karena di antara Pulau Bintan dan Pedra Bangka terselip Middle Rock yang menurut ketentuan ICJ dimiliki oleh Malaysia. Sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.